Rahayu, para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, bagi para pemirsa di wilayah Malang Raya dan sekitarnya, termasuk daerah Blitar, Kediri, ya, yang dimana TV Dhamma TV bisa dilihat di TV di rumah Anda, ya, ini pasti pernah melihat bagaimana Bante Dhamma Wijayo Mahathera ini mengajarkan tentang meditasi. Tetapi bagi para pemirsa kita yang ada di Medan, di Sintang, ya, di Flores, bahkan yang di luar negeri tentunya belum pernah melihat bagaimana tentang teknik-teknik atau ilmu-ilmu tentang meditasi. Karena itu kita akan minta diajari pada guru meditasi yang sudah berpengalaman supaya kita tidak salah guru. Rahayu Bante Dhamma Wijayo Mahathera. Rahayu, semoga berbahagia menjadi milik kita bersama. Puji Tuhan, satu Bante. Nah, ini tentang meditasi nih tadi Bante. Bagaimana meditasi itu apa dan bagaimana, terus tekniknya bagaimana nih Bante? Sesungguhnya begini, kita mau meditasi itu harus tahu juga musuh-musuh yang menghalangi kita untuk mencapai ketenangan. Kalau kita belum tahu musuhnya, tahu-tahu mau mencari ketenangan, akhirnya kan tidak tahu bagaimana mengatasi musuhnya ini. Karena kita nggak tahu musuhnya ya Bante. Iya, itu, maka dari itulah kita harus tahu juga musuh yang menghalangi ketenangan itu ada kama canda, nafsu keinginan kita. Nafsu keinginan. Kalau siapapun juga ada nafsu keinginannya, yang dipikirkan adalah aku mau mencari kesenangan, kenikmatan, kekayaan, kepopuleran. Selalu dengan keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan itulah yang membuat kita mengganggu pikiran ini nggak tenang. Nggak tenang. Nah, ketika kita ingin mencari nafsu keinginan itu akan timbul ketidakpuasan. Bisa jengkel, bisa mangkel, bisa benci. Nah, itu juga termasuk akibat musuh dari pikiran kita. Nah, Bante, akibat itu akan terjadi seperti itu. Dengan demikian juga itulah akhirnya kita juga bingung ini yang mau kita cari yang mana? Yang menyenangkan atau yang membencikan ini. Itu kita bingung dan kacau. Akhirnya kita otomatis disitulah yang dikatakan kita akan ragu-ragu. Loh, aku ini kok begini terus ya? Kok seperti ini pikiranku? Ragu-ragu, aku sulit untuk mendapatkan ketenangan nih. Kita ragu terus. Akhirnya ketika timbul keraguan itu, akibatnya ya kita males. Wes nggak dapat ya sudahlah, malas saya, nggak mau dikerjakan, nggak mau dilaksanakan. Maka itu 5 faktor ini harus dilihat bahwa sesungguhnya ini ada pengganggu untuk menjadi ketenangan. Maka itu ketika kita sudah siap untuk memahami ini musuh, sekarang kita harus siap dengan sungguh-sungguh, sediakan waktu. Tiap hari tetap pagi dan malam dilatih. Jadi tenang nggak tenang masa bodoh. Pokoknya kita berlatih ya Bante. Siap melatih 15 menit misalkan. Tetap aja. Pagi kita bangun jam berapa? Tentukan. Misalkan kita bangun jam 6. Aku jam 6 harus meditasi. Nah, jam 6 itu meditasi, sudah. Buang yang lainnya, fokusnya ya satu, yaitu curahkan semua energi pikiran kita hanya memperhatikan ke nafas. Fokusnya ke nafas terus. Terus ke nafas, terus ke nafas, terus ke nafas. Nah, oleh karena kita masih baru permulaan, otomatis ini dikombinasikan. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Terus menerus sampai 15 menit. Kalau ini bisa terus menerus seperti itu ya, oke lah. Sudah berusaha untuk konsentrasi dengan sadar damai dengan nafas kita. Pagi malam, jangan malas, jangan sampai bolong. Sebulan, rutin, 2 bulan, 3 bulan rutin dijalankan, baru nanti kita ada hasilnya. Kalau hari ini latihan, besok lupa, latihan, besok lagi kosong, 2 minggu kosong, akhirnya aku sudah ikut Bantenya 10 tahun loh, tapi ya
banyak bolongnya, nggak tenang-tenang pasti itu akan terjadi. Maka yang penting itu bukan ngikutin siapapun juga, tetapi tahu kontinuitasnya diciptakan oleh kebiasaan dengan arah pikiran kita masing-masing. Jadi yang pertama tadi kita harus tahu dulu musuhnya ya Bante ya. Musuhnya. Yang kedua itu harus kontinuitas. Tahu arah fokusnya kemana. Apa yang harus dibangkitkan dalam pikiran kita. Harus berulang-ulang, dibiasakan, secara tetap dijalankan. Lalu kalau bisa ya setiap aktivitas ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Dimanapun juga itu juga termasuk simple, sederhana, bisa dilaksanakan oleh siapapun juga. Jadi prakteknya sederhana ya Bante, tarik napas, sadar, lepas napas, damai, gitu aja ya Bante ya. Jadi tarik napas, sadar, lepaskan, damai, terus continue rutinitas tiap pagi Bante ya. Ya pagi malam. Kalau perlu ya di siang hari misalkan kita istirahat jam kerja jam 12 sampai jam 1. Oke, latihan 15 menit dulu. Setelah itu baru cari makan. Jadi makan untuk batin dulu supaya kita mendapatkan kemampuan mengendalikan, menenangkan pikiran, baru kita cari makan untuk tubuh jasmani kita. Jadi makanan batin sudah makanan kita batin dapat, itu penting. Itu baru makanan ragawi ya Bante. Seperti itu. Jadi kalau semua bisa dijalankan kontinu seperti ini, jadi memanfaatkan waktu dimanapun juga kita senggang kita jalankan. Jadi kita akan hidup pandai menggunakan waktu, pandai mengarahkan pikiran, pandai menciptakan keindahan di dalam batin dan pikiran kita. Bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita bisa menenangkan pikiran. Itulah sesungguhnya orang yang senang, indah di dalam dirinya masing-masing. Dan harus fokus pada nafas kita tadi ya Bante. Ya itu aja, simple, sederhana aja. Bante, ya. Sehingga akhirnya menjadi terasa indah hidup ini Bante ya. Ya, maka dari itu kalau memang kita mau mengsugesti kita, itu akan lebih bagus. Sebelum kita meditasi, sugesti itu penting. Harus sugesti dulu Bante. Mengsugesti sebelum meditasi. Saat ini aku hanya mau mencari kebijaksanaan, kedamaian dan kesadaran supaya terbangkitkan di dalam diriku. Nah, lalu kedua ya aku bertekad mulai saat ini dan seterusnya hanya mengendalikan keenam indera kita, tidak memasukkan yang negatif supaya aku tidak menderita. Pikiran negatif tidak akan saya keluarkan, ucapkan dan tingkah laku supaya aku tidak menyusahkan makhluk yang lain. Jadi setelah pilah-pilah hal-hal yang negatif jangan dikeluarkan oleh mulut kita supaya tidak menyakiti makhluk lain Bante. Ya, lalu kita berusaha memasukkan program yang positif supaya aku bisa timbul damai dan bahagia di dalam diriku. Lalu saya kembangkan batin dan pikiran kita tambah bijaksana, tambah murni, tambah bersih dan selalu bahagia. Itu untuk tingkat dasar ya Bante, sehingga orang-orang awam pun bisa mencobanya ya Bante ya. Ya, sebetulnya ini sudah kata-kata ini sudah tingkatan tinggi seharusnya. Tetapi ya tidak apa-apa lah, digunakan aja. Karena ini ya untuk mencapai yang tertinggi seperti itu harus dilaksanakan. Gitu. Tapi kalau kita tidak dijalankan, aku punya agama kok nggak ada yang dilakoni. Jadi ngambang dah semuanya, bingung. Aku harus bagaimana dengan agamaku? Aku baca-baca kitab-kitab ini kok nggak ada cara membuat kita indah dan damai dan bahagia. Gimana cara? Nggak ada. Itulah kasihan mereka tidak tahu jalannya tetapi sok pinter gitu lah. Nah para pemirsa, tadi yang harus kita garis bawahi dari ajaran apa yang disampaikan oleh Bante tadi, yang pertama adalah kita harus memilah ya apa musuh-musuh pikiran kita dulu untuk kita mendapatkan kesadaran dan ketenangan atau damai. Yang kedua, kita harus fokus pada napas kita. Tarik napas, sadar, lepas napas, damai, terus kita lakukan secara kontinuitas, rutinitas. Karena seringkali banyak di antara kita ini kan nggak mau berproses, inginnya langsung tingkat tinggi. Ini kan ya nggak mungkin terjadi karena sesuatu itu butuh proses. Tidak ada mulya tanpa rekoso gitu. Tidak ada yang namanya kemakmuran tanpa sebuah penderitaan terlebih dahulu. Kita lakukan kontinuitas. Setelah itu, setelah kita bisa memilah berbagai hal-hal negatif dalam pikiran kita simpan baik-baik dan jangan kita keluarkan yang sekiranya kita menyakiti makhluk lain.
Disitulah akan nanti bisa kita dapatkan ketenangan dengan meditasi. Nah ini Bante, kita minta Bante mempraktekkan cara meditasi yang sederhana untuk saya dan para pemirsa Bante. Ya, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita duduk rileks, santai. Lepaskan semua beban-beban dalam tubuh jasmani kita. Lepaskan semua beban-beban dalam pikiran kita. Mari kita bersama-sama bertekad dalam batin dan pikiran kita. Mulai saat ini dan seterusnya, aku akan berusaha membangkitkan kebijaksanaanku, menjaga ketenangan dalam batinku. Aku curahkan semua energi pikiranku ke dalam kebijaksanaan dan kedamaian itu. Aku bertekad untuk mengendalikan keenam indera ini dengan sebaik-baiknya. Tidak memasukkan apapun yang negatif, supaya aku berkurangnya penderitaan itu. Pikiran negatif yang muncul tidak akan aku ucapkan dan lakukan. Aku berusaha memasukkan program-program positif, membuat aku lebih damai dan bahagia. Mulai saat ini dan seterusnya, aku selalu mengendalikan pikiran, selalu berpikiran positif, menenangkan gejolak pikiran, membersihkan batinku setiap saat. Semoga damai dan bahagia menjadi milik kita bersama. Tidak ada pekerjaan yang lebih hebat daripada melihat ke dalam pikiran kita. Mampukah kita mengarahkan pikiran untuk mendeteksi dan menyadari nafas kita masing-masing? Ketika kita menarik nafas, terasa udara sejuk menyentuh ujung hidung kita. Menghembuskan nafas, terasa hangat menyentuh ujung bibir atas kita. Sejuk dan hangat itulah yang kita perhatikan terus-menerus, fokus ke sana. Oleh karena kita baru pertama kali latihan meditasi, kita kombinasikan. Tarik nafas, ucapkan sadar. Keluar nafas, damai. Tarik nafas, sadar. Keluar nafas, damai. Tarik nafas, sadar. Keluar nafas, damai. Meditasi mulai. Nah, para pemirsa, ini dilakukan kurang lebih 15 menit ya, para pemirsa. Nah, karena ini semacam misalnya pelatihan, semacam tutorial, sehingga tentunya di sini Bante pun tidak akan meditasi selama 15 menit. Tapi para pemirsa harus mempraktekkan ini 15 menit secara kontinu, secara rutinitas, pagi, sore, ataupun tengah malam. Para pemirsa, silakan mencoba untuk mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan, mendapatkan keindahan dalam kehidupannya. Bisa menikmati hidup dengan baik, dengan damai, dengan tenang. Nah, mohon maaf nih Bante, sebelum kita tutup, mohon Bante sampaikan untuk penutup untuk pemirsa Bante. Para pemirsa yang berbahagia, setelah kita mendengarkan makna daripada apa yang kita katakan tadi, marilah kita bersama-sama dengan pandai-pandai menggunakan keenam indera kita
Karena siapapun juga punya mata, maunya melihat apapun juga yang menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Maka syaratnya, apapun yang kita lihat, lihatlah dengan penuh kesadaran, dan akhirnya damai ciptakan selalu di dalam pikiran kita. Yang seperti itu pantas kita lihat berulang-ulang. Tetapi yang membuat kita sedih, takut, jengkel, mangkel, timbul nafsu, marah, jangan dilihat. Karena itu mengotorin batin kita. Hanya lihat yang mampu membuat kita munculnya damai dan bahagia. Demikian juga telinga kita. Gunakan telinga ini, apapun yang kita dengarkan, dengarkan dengan penuh kesadaran. Sehingga damai selalu muncul di dalam batin dan pikiran kita. Itulah yang dikatakan kita punya telinga selalu mendapatkan manfaat. Sedangkan kemarahan, kebencian, apapun yang mereka katakan, kata-kata kasar, udah kita tutup telinga kita, jangan dimasukkan ke dalam batin dan pikiran kita, karena kita tahu itu semuanya sampah. Jangan sampai mengotorin batin kita bersama, tetapi tetap gunakan. Dengarkan semuanya dengan penuh kesadaran, tetap jaga tenang dan damai. Itulah fungsi yang kita dapatkan manfaat dengan adanya telinga, sehingga kita selalu bahagia dengan telinga kita. Demikian juga kita punya pikiran, sama. Apapun yang kita pikirkan, ternyata membuat kita bingung, kacau, jengkel, mengkel, kecewa, menyesal. Cara berpikir seperti itu, marilah kita hentikan. Berpikirlah dengan penuh kesadaran, ciptakan selalu damai dan hening. Itulah sumber kepandaian kita menggunakan pikiran, selalu mendapatkan manfaat yang luar biasa. Semoga kebahagiaan ini bisa menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bante. Nah, para pemirsa, demikian tadi pencerahan yang disampaikan oleh Bante Dhamma Wijaya Mahatera. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita semua tercerahkan, hidup menjadi damai dan indah. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.